uji daya sebar dan daya lekat pada sediaan gel. Akan dimulai dengan uji daya sabar dulu oleh Dela. Jadi pertama nimbang gel 0,5 gram atau 500 mg. Ini permukaan aja ya teman-teman. Iya. Gelas gini. Kebanyakan ya. Terus ditaruh di tengah. Timer dong. Jangan lupa siapin timer langsung ya teman-teman. Terus di situ Sebelum diuji dibagi jadi Bagi jadi 6 garis 6 garis. 6. Habis udah ditim. Beban awal. Iya beban. Terus di sini di 1, di 2, di 3, di 4. Oh iya. Terus di situ kalau udah ditekan gini selama 1 menit. Nah, udah. Tunggu 1 menit. Di planet Wei. Ini ya teman-teman misal. Terus dihitung diameter satunya dari titik ini sampai ke paling atas ini. Misal sini 1,5 D satunya. Terus D2 nya berapa ini? 1,5 juga. D3 juga 1,5. Gimana Bu? Yang muter ini ya? Oh ya. Oh nggak boleh. Oh diginiin aja. kalian ukurnya ini jangan diapa-apain, kalian ukurnya gini aja. Yang muter penggarisnya. Sabarnya jangan diapa-apain. Oh ya. Pulang ya. Kalau kamu senggol aja itu dia akan mempengaruhi penyebarannya. Misal ini gini 1,5. Terus gini. Pokoknya dihitung sampai di 4. Terus kalau udah dikasih pemberat ini satu gini selama 1 menit. Udah, masuk kilo. Selalu deh ya. Terus hitung lagi 1,5. Terus ini juga Iya. 1,5 udah gitu ya. Terus di situ ditambahin lagi gini. Pokoknya ditambah terus sampai konstan. Sampai Datanya itu udah enggak panjang diameternya udah enggak nambah lagi. Lagi itu sampai itu habis. Iya. Gimana tadi dikatakan konstan? Kalau misalkan ditambahin ini udah sampai habis apanya? Ini Bu pemberatnya. Kan 3 kali dikatakan konstan jika 3 kali pengukuran salah satu diameter menunjukkan hasil yang sama. salah satu aja Bu, nggak harus semuanya. Setelah pengukuran diameter didapatkan konstan di mana 3 kali pengukuran hasilnya sama, itu dibuktikan sudah cukup. Nah, setelah itu diameter pada bobot terakhir ini yang kalian hitung rata-ratanya. D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 tambah D5. Ini rata. Ini yang dibandingin dengan syarat. Syaratnya itu 5 sampai 7. Ini kan di grup ya guys. Baik. Bukan awal. berarti di luar bukan yang 50 gram. Iya. Iya. Oke. Pelebarannya jangan dibuat yang besar ini aja. Yang sama. Oke.
diameter. Penyebaran Kuwi piye sore? Sampai penyebaran itu. Lah. Itu kan hal yang sederhana. Anda mungkin kalau tadi sudah sudah, tapi ternyata setelah ditemukan masih ada yang miss-nya di situ. Jadi harusnya bersyukur kalau hari ini gambar, Mbak yang ke depan jadi tahu oh ya ternyata yang diameter itu tidak seperti yang tadi ditunjukkan, tapi yang diameter adalah yang mana Mbak? Nah kalau sampai tengah-tengah berarti disebutnya bukan diameter tapi Jari-jari. Jangan dihukumnya diameter berarti yang sudah sebut sebagai D1, D2 nya berarti yang ketiga D4 itu yang diukur diameternya. Mahasiswa kadang banyak yang salah mengukur diameter. Pada waktu mengukur diameter banyak yang diukur ada yang dari ujung ke ujung. Kalau yang diukur dari ujung ke ujung berarti itu diameter dari penutupnya, bukan diameter penyebaran. Karena yang diukur diameter penyebaran ya berarti dari ujung penyebaran ke ujung penyebaran, bukan diameter penutupnya. Ingat-ingat ya. Kesalahannya biasanya itu apa mengukur jari-jari bukan mengukur diameter. Kesalahan berikutnya adalah pada waktu Anda sudah dapatkan konstan nih, di konstan nggak geser Pak. Deal. Nah, yang di konstan itu kan dari beban yang 150, 200 sama 250. Kesalahannya biasanya mahasiswa gimana? Kesalahannya mahasiswa merata-rata dari yang konstan. Jadi yang dirata-rata adalah 1,6, 1,6, 1,6. Nah kalau konstan ngapain dirata-rata? Logikanya kan gitu. Yang dirata-rata bukan angka itu, yang dirata-rata adalah D1, D2, D3, D4 yang terakhir. Jadi yang tadi sudah dicontohkan Dumai, jadi 1,6 ditambah dengan 1,7 ditambah 1,6 ditambah 1,6 dibagi rata 4. Ada percuma kalau yang dibagi itu 1,6, 1,6, 1,6. Karena yang kalau kayak gitu ngapain kita harus mengukur 4 diameter? Padahal tujuannya mengukur 4 diameter karena penyebarannya. Kenapa kok tidak 1 diameter? Karena penyebarannya kita tidak bisa mengendalikan bahwa penyebarannya itu dari bulan. Seperti yang tadi dicontohkan sama Anda, pasti ada nikung-nikungnya. Makanya kita perlu melakukan 4 sisi pengukuran diameter penyebaran. Jelas ya? Oke, terima kasih. Berarti yang kita hitung untuk mencari rata-ratanya itu yang paling bawah yang paling berat. Iya. Jadi harus 3 kali konstan dulu. Yang harus diingat 3 kali konstan salah satu diameter minimal. Jadi tidak harus 4-4-nya, tidak harus 2, 3 atau 4-4-nya tidak. Tapi kalau kebetulan ada yang 2 diameter konstan itu lebih baik. Kemudian kalau sudah 3 kali konstan, yang di rata-rata adalah data yang terakhir penyebaran seperti yang sudah dikotai sama guru. Jadi tidak kenapa kok tidak di 150 atau 200-nya? Kalau di 150 sama 200-nya itu kan D1, D2, D3 masih ada Perbedaan. masih ada pelebaran lagi kan. Jadi yang dianggap yang paling konstan ya yang bawah. Yang rata-rata yang bawah win. Clear? Oke, yang lainnya? Clear. Daya Selanjutnya ke daya lekat.